Siang hari, Miko ke kantor untuk mengurus hal penting yang sudah dia tinggalkan selama Sina di rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit, Pian dengan setia menunggu Sina. "Kak, bagaimana? Apakah Nina sudah ketemu?" "Sudah, Sina. Sepertinya dia berada di kota ini." "Benarkah itu, Kak?" "Ya, saat ini Roy sedang mencarinya. Kau jangan khawatir, sebentar lagi kau akan menemukan kakakmu." "Syukurlah, aku sudah tidak sabar bertemu dengan dia. Aku juga ingin melihat keadaan ibuku. Tapi sebelum itu, pulihkan dulu tubuhmu ini. Jika kau terus di rumah sakit, Tuan Miko tak akan pernah mengizinkanmu keluar." "Baiklah, baik. Aku akan segera sembuh. Tapi aku heran, kenapa aku bisa tak sadarkan diri selama 2 hari. Kenapa waktu itu Nina setelah operasi langsung sadar dan bisa bergerak normal?" "Badanmu ini terlalu lemah, Sina. Sedangkan Nina mungkin sudah melatih fisiknya dari kecil." "Bagaimana kakak tahu?" "Hanya menebak. Bahkan aku mempelajari bela diri, merentas saat umurku 7 tahun, Sina." "Hah? Sungguh?" "Ya, untuk orang yang akan menjadi bagian dari keluarga Aritama, mereka semua harus mendapat latihan yang khusus, Sina. Apalagi sepertiku, yang sudah turun-temurun jadi pengawal keluarga Aritama. Bahkan, Roy sudah menguasai seni menembak sejak umur 8 tahun. Roy adalah penembak jitu." "Mang Roy?" "Ya, Sina. Kami yang bekerja di bawah Tuan Miko bukan orang sembarangan, karena Tuan Miko mewarisi 2 perusahaan terbesar." "Aku tidak tahu semua itu. Lalu Kak Denis?" "Tuan Denis, dia adalah sahabat Tuan Miko. Untuk latar belakangnya hanya Tuan Miko dan keluarga Aritama yang tahu. Setauku ibunya Tuan Denis sahabatnya Nyonya Yuri." Sina mengangguk tanda mengerti. "Sina, kalung oktopus itu masih kau simpan?" "Tentu, Kak. Aku menyimpannya dengan aman." "Bagus. Itu salah satu bukti bahwa kau adalah putri dari penguasa Kraken. Simpan dan jangan sampai hilang." Di tempat lain, "Basinet, apa kabar?" "Nina, kau dari mana saja?" "Maaf Tuan, aku tertangkap oleh anggota Black Drago. Setelah aku lepas dari mereka, malah aku berurusan dengan Mona." "Mona? Si licik itu?" "Iya bos, dia berencana membunuh adikmu agar kekuasaan Kraken jatuh ke tangannya." "Sial, jangan-jangan dia yang melukai Farhan." "Iya bos, sepertinya begitu. Bagaimana bisa seorang anak melukai ayahnya sendiri hanya demi kekuasaan? Tapi begitulah kenyataannya bos. Bos, kita harus menemukan adik Bosinet sebelum Nona menemukannya." "Kau tenang saja Nina, sepertinya aku sudah menemukannya." "Kau yakin bos, dia adikmu?" "Dari pertama bertemu, aku sudah merasa sangat ingin melindunginya, tapi aku tidak yakin. Lalu aku menemukan bahwa golongan darahku sama dengannya." "Hanya golongan darah bos?" "Nina, asal kau tahu, golongan darah kamu lumayan langka. Darah kami sama dengan darah ibu. Oh, resus negatif." "Lalu di mana dia bos?" "Dia masih di rumah sakit. Aku belum bisa memastikan dia adikku atau bukan sebelum hasil tes DNA itu keluar." "Bos, seorang anak buah Sina datang." "Ada apa? Katakan." "Hasil tes DNA-nya sudah keluar bos." Memberikan amplop. "Bagus, keluarlah." "Baik bos." Sinet membuka amplop itu dan membaca hasilnya. "Sudah kuduga." Terlihat raut wajah puas. "Bagaimana bos hasilnya?" "Seperti dugaanku, Sina adalah adik kandungku." "Sina? Nama itu tidak asing. Apa kau mengenalnya, Nina?" "Saat aku terluka dikejar anak buah Mona, aku diselamatkan oleh seorang gadis, dan dia juga bernama Sina." "Apakah dia orangnya?" Sinet menunjukkan foto. "Apakah dia?" "Iya bos, dia gadis itu." Benar-benar sebuah takdir. "Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah bos akan memberitahunya?" "Tentu, aku akan memberitahunya." "Akhirnya, aku menemukan adikku." Hari ini, Sina diperbolehkan pulang. Ya, keadaan Sina sudah membaik. Miko pun kini memperketat pengawasan untuk istrinya itu. Dia tidak mau ambil resiko kehilangan istrinya lagi. Maka saat ini, semua ruangan terpasang CCTV. "Hani, ini semua tidak perlu.
cukup di luar saja dan ruang tamu. Tidak, Hani. Ini semua aku lakukan agar aku bisa selalu memantau keadaanmu dari manapun. Ini sangat tidak nyaman, Hani. Semua sudut, bahkan di kamar kita juga. Dan semua orangmu bisa merentas. Bagaimana jika nanti mereka iseng merentas saat aku ganti baju? Bagaimana? Ganti baju? Tidak akan ada yang berani. Apa kau yakin, Hani? Baiklah, untuk kamar kita aku tidak akan memasang CCTV. Sina tersenyum. Hani, baik-baik di rumah. Aku akan mengurus sesuatu di kantor. Baiklah suamiku, selamat bekerja. Cup, kecupan singkat dilakukan oleh Miko. Kini Sina berada di taman, tengah memandangi bunga yang mulai tumbuh dan tiba-tiba ada laki-laki yang memeluknya. Kak Denis, bekik Sina terkejut mendapati dirinya ada di pelukan Denis. Sina, ucap Denis lirih seraya menjauhkan Sina dari pelukannya. Sekarang, Sina dapat melihat dengan jelas wajah tampan yang dipenuhi air mata. Kak, kenapa menangis? Sina, kau... Denis tak dapat melanjutkan perkataannya. Kini dia kembali membenamkan wajahnya di pelukan Sina. Kak, tenanglah. Katakan, ada apa? Mengusap lembut punggung Denis. Denis masih tak bisa berbicara. Dia terus menumpahkan air matanya di pelukan Sina. Kak, bisa kita duduk? Tenanglah, tenang, ucap Sina yang masih tidak direspon oleh Denis. Mereka berdua duduk di bangku taman. Saat ini, Sina tengah memandang ke arah Denis. Begitupun Denis. Katakan, ada apa, Kak? Sina, di mana kalung oktopus itu? Dek. Mendengar pertanyaan itu membuat Sina berpikir sejenak. Bagaimana Kak Denis tahu tentang kalung itu? Apa Kak Bian memberitahukannya? Ucap Sina dalam hati. Sina, jawab. Dari mana kakak tahu tentang kalung itu? Aku tahu karena aku juga memilikinya. Denis menunjukkan kalung miliknya. Apa maksudnya ini, Kak? Sina berdiri tersentak berbagai pertanyaan dan jawaban kini ada di pikirannya. Apa kau tidak mengerti maksudnya, Sina? Ucap seorang wanita yang kini berada di antara mereka. Nina, tunggu, kau bagaimana bisa masuk ke sini? Tentu dia bisa masuk. Dia adalah orang kepercayaanku di dunia bawah, Sina. Tunggu, maksudnya? Sina mulai menduga-duga. Seperti dugaanmu, dia adalah bosku, Sina. Bos Sinet. Denis, Sinet, tunggu. Artinya? Kata-kata Sina terhenti karena saat ini Denis sudah memeluk Sina. Aku kakakmu, Sina, ucap Denis dengan penuh perasaan. Setiap kata-katanya seperti mengandung banyak kerinduan. Kakak, apa aku tidak salah dengar? Tidak, Sina, aku adalah kakakmu, kakak kandungmu. Sina tak dapat berkata, hanya air mata yang menjawab semuanya. Semua kerinduan yang selama ini dia pendam. Sina, maafkan aku yang tidak tahu selama ini bahwa aku mempunyai seorang adik. Maaf. Suara Denis terdengar berat karena saat ini dia sudah benar-benar menangis. Terima kasih, jawab Sina. Kenapa terima kasih, Sina? Tanya Denis seraya melepaskan pelukannya dan memandang adiknya itu. Sina tersenyum. Terima kasih karena sudah menemukanku. Sina, kau memang gadis baik. Adik yang selama ini aku cari, ternyata dia ada di depan mataku. Bodohnya aku tidak menyadarinya. Denis mengesap lembut rambut Sina. Aku juga bodoh, Kak. Aku juga tidak pernah menyadarinya. Apa? Kita berdua sama-sama bodoh? Canda Denis mencoba mencairkan suasana. Denis kembali memeluk Sina untuk sekedar melepas rindu antara adik kakak yang terpisah selama 23 tahun karena ketidaktahuan mereka. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.